Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-13, Akhir dari Misi Allah. Minggu 24 Desember. Wahyu, Misi Allah di zaman akhir. Baris pembukaan dari kitab Wahyu menunjukkan kepada pembaca bahwa kitab ini berfokus pada misi Allah. Bacalah Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Dalam cara apakah Anda melihat bukti bahwa kitab Wahyu berfokus pada misi Allah di zaman akhir ini? Setelah menyatakan di ayat-ayat pertama bahwa Yesus adalah sumber dan fokus dari kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 4 dan 5 menyinggung ketiga anggota kealahan yang sedang bekerja sama untuk menyelamatkan manusia. Bapa adalah satu pribadi yang kekal yang ada dari dahulu, sekarang dan akan datang. Roh Kudus disebut sebagai pribadi yang bekerja dengan sangat berkuasa di antara gereja-gereja di abad pertama. Kemudian Yohanes menyebut status dari Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang mempunyai hak kepemilikan yang sah atas planet ini. Usaha iblis dalam rangka menggunakan bumi ini untuk mendirikan kerajaannya telah hancur. Sebagai tambahan terhadap kemenangan Allah atas iblis, darah sang pencipta yang tercurah telah membasuh kesalahan dan rasa malu kita. Bacalah Wahyu 1 ayat 6 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Apakah arti dari gelar untuk orang-orang yang ditebus dalam ayat-ayat ini? Fokus dari misi Allah bukanlah sekedar menarik orang yang akan binasa ke tempat yang aman. Keselamatan dari Allah menawarkan sebuah status yang baru dan terhormat, karena gambaran Allah dipulihkan dalam kita. Orang-orang tebusan menjadi bangsawan atau raja-raja, karena kita memiliki hubungan darah dengan Raja alam semesta melalui darah Yesus yang ditumpahkan. Sekarang, sebagai anggota keluarga kerajaan, kita bergabung dengan misi dari keluarga kerajaan dalam penyelamatan bagi umat manusia lainnya. Ini menjadikan kita sebagai imam-imam. Kristus telah mendirikan gerejanya sebagai sebuah kerajaan, dan setiap pribadi dari anggota-anggotanya adalah imam-imam. Menjadi bagian dari kerajaan ini berarti menjadi seorang imam. Dalam Wahyu 1 ayat 7, kita melihat ide tentang mendesaknya misi ini. Yesus akan datang, dan bangsa-bangsa akan meratap karena mereka akan binasa. Allah merindukan mereka yang telah tersesat jauh daripadanya. Jadi, kitab Wahyu dibuka dengan misi Allah untuk umat manusia. Kita bukan hanya diciptakan oleh Allah, tetapi kita telah ditebus olehnya dan dengan harga yang sangat mahal juga. Mengapa kebenaran ini harus memberikan kepada kita pengharapan yang besar, tidak peduli dengan situasi kita saat ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca kitab Wahyu, lebih khusus lagi di dalam Wahyu pasal yang pertama, kita akan melihat bagian pembuka dari kitab Wahyu ini menunjukkan ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah Yesus Kristus berkenan memberikan kitab Wahyu ini. Yang kedua, Wahyu itu bertujuan supaya orang-orang dapat mengetahui hal-hal apa yang akan segera terjadi sampai pada penutupan zaman. Yang ketiga, Wahyu itu diberikan melalui malaikat kepada Yohanes. Dan yang keempat, orang yang berbahagia yang dicatat di dalam kitab Wahyu adalah mereka yang membacakan, mendengarkan, dan menuruti akan Wahyu itu. Dari keempat hal itu tampaknya bahwa Tuhan tidak ingin orang-orang percaya hidup dalam ketidaktahuan. Itulah sebabnya Dia memberikan akan kitab ini supaya umat-umat Tuhan dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab ketidaktahuan bisa menyebabkan kekhawatiran yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Terlebih pada saat itu kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 dan ketiga ada 7 jemaat. Dan Yohanes memberikan pekabaran kepada ketujuh jemaat ini, di mana jemaat-jemaat ini dianiaya oleh berbagai pihak karena iman mereka. Tuhan hendak menguatkan iman mereka. Tuhan memandang perlu jemaat mengetahui hal-hal yang akan terjadi, hal-hal baik maupun buruk, juga hal-hal yang bisa menjadi pengharapan bagi mereka. Dengan catatan bahwa jemaat harus mau melakukan hal-hal yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam Wahyu itu. Jadi dengan kata lain, kitab Wahyu ini merupakan kabar baik kepada jemaat pada waktu itu maupun bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Lebih lanjut lagi di dalam ayatnya yang keempat sampai 8, firman Tuhan menyatakan semua manusia berdosa, siapapun dan apapun warna kulitnya tanpa terkecuali tidak ada yang benar seorang pun tidak di dalam Roma 3 ayat 10. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang yang berdosa ini? Kalau kita membaca di dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai 8, di sana dikatakan yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Pengorbanan di kayu salib memberikan kepada kita kelepasan dari dosa. Dan harga yang dibayar bagi kita manusia adalah sangat mahal. Yang ketiga, Tuhan mengangkat kita keluar dari dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus fokus terhadap misi Allah.
Keselamatan dari Allah menawarkan sebuah status yang baru dan terhormat, karena gambaran Allah dipulihkan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, kita memiliki hubungan darah dengan Raja Alam Semesta melalui darah Yesus yang ditumpahkan. Dan ketika kita sebagai anggota keluarga kerajaan, kita menerima keselamatan yang Allah telah berikan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita bergabung dengan misi dari keluarga kerajaan dalam penyelamatan bagi umat manusia lainnya. Itulah sebabnya Yesus akan datang. Kita siap atau tidak siap. Dan Allah merindukan mereka yang telah tersesat jauh darinya untuk kembali sebelum kedatangannya. Jadi dengan jelas, kitab Wahyu dibuka dengan misi Allah untuk umat manusia. Allah mengasihi manusia. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus untuk mati bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, sehingga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kitab Wahyu adalah misi Allah di zaman akhir. Mari kita terus setia kepada Tuhan, mempelajari akan firman Tuhan, lebih khusus kitab ini, sehingga kita akan terus dikuatkan. Kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi sampai pada penutupan zaman nanti. Dan fokus utama dari kitab ini adalah menyampaikan akan kabar baik keselamatan yang kita telah terima kepada setiap orang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh meluangkan waktu kami mempelajari akan kitab Wahyu, karena fokus dari kitab ini adalah untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.